Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustadz Yayasan Nur Nabil Center. Ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin teman-teman, kita bertemu dalam video kali ini, dalam kesempatan kali ini tentunya teman-teman sahabat RK di seluruh Indonesia sehat ya. Pasti sehat. Sehat, kaya dan bahagia, itu wajib selalu diucapkan, dimasukkan ke alam bawah sadar kita. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ditemani dengan para ustadz kita. Di sini ada Ustadz Solikin yang wajahnya mungkin tidak asing bagi teman-teman yang sering tampil berseliweran dengan saya ketika pelatihan, dan satu lagi mungkin yang belum kenal, yaitu ada Ustadz Ahmad Amiruddin. Ahmad atau Muhammad? Ahmad Amiruddin. Oke, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan teman-teman program yayasan kita, yaitu program pada Ramadan. Kalau bahasa yang sering dikenal oleh orang-orang itu adalah Pondok Ramadan. Ya, Pondok Ramadan, tapi kalau bahasa kita apa? Al-Quran Camp. Al-Quran Camp. Tapi kalau bahasa saya yang dulu itu adalah Pondok Ramadan. Jadi Pondok Ramadannya nanti selama 1 minggu full ya. 1 minggu full teman-teman. Jadi coba nanti teman-teman simak, jika teman-teman sangat-sangat menginginkan pendalaman Al-Quran ini atau Al-Quran Camp ini atau Pondok Ramadan ini, teman-teman boleh daftar. Ini sudah ada yang daftar ya? Sudah ada yang daftar. Dan nanti kalau banyak ada angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 gitu ya, karena dalam satu angkatan itu 1 minggu ya lamanya ya Ustadz ya. Oke. Sebelum saya memberitahukan apa saja programnya, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu dengan beliau. Ada Ustadz Amiruddin. Bisa dikenalkan dulu Ustadz? Ya baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Amiruddin, biasanya dipanggil Amir. Asal saya dari Jombang, Jawa Timur. Saya di sini sebagai trainer metode An-Nabil di Yayasan Nur Nabil Center. Oke, beliau selain trainer, beliau juga Al-Hafidz ya. Beliau juga Al-Hafidz, dan barusan beliau menyelesaikan pendidikan beliau di Habib Pak Quraisyhab ya. Profesor Quraisyhab ya. Pak Habib Profesor Quraisyhab ya. Itu bisa diceritakan di sana mendalami apa, Ustaz? Di pondoknya Profesor Quraisyhab itu kita mengaji atau mengkaji tentang ilmu tafsir. Di sana jadi diajari bagaimana menjadi mufasir. Jadi beliau ini selain Al-Hafidz, beliau juga senang hobi untuk, dan cita-citanya adalah menjadi seorang mufasir ya. Amin. Ya, itu seperti itu. Oke. Terima kasih Ustadz Amiruddin yang sangat luar biasa ya. Jadi hari ini tuh perlu para generasi muda untuk memimpin karena apa? Karena disitulah nanti akan kita dalam menyampaikan Al-Quran itu bisa benar secara lughahnya. Nanti saya beritahu sedikit. Tapi sebelum ke sana kita kenalkan dulu Ustadz Solikin. Kenalan lagi Pak. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin. Kalau di RK mungkin teman-teman yang sudah terbiasa melihat saya itu pakaiannya sudah ganti lagi. Jadi beda tempat, beda pakaian gitu. Jadi kalau di sini di Nur Nabil Center saya juga sebagai trainer juga pakai kopiah. Tapi kalau di RK nanti teman-teman juga tahu sendiri, tanpa kopiah, pakai kaos. Seperti itu. Nanti kalau di rumah sudah beda lagi gitu. Oke. Begitu ya. Iya. Terima kasih. Jadi gini teman-teman, kita ada program, yaitu program tadi Al-Quran Camp ya, atau Pondok Ramadan ini selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu apa saja isinya, Pak? Siapa yang menjelaskan? Isinya dalam 1 minggu itu apa saja kegiatannya? Baik.
Jadi Al-Quran Camp ini merupakan program pertama ya. Nanti puasa ini adalah pertama kali kita laksanakan mulai tanggal 26 Maret sampai tanggal 1 April. 26 Maret nanti ada di sini ya tanggalnya ya. 26 pelaksanaannya Maret sampai 1 April, 1 minggu ya. Ya, full. Jadi selama 1 minggu itu kita belajar full tentang Al-Quran. Oke. Tetapi kegiatannya macam-macam. Ada qiyamul lail, ada sholat duha, ada sholat tarawih bersama. Tentunya yang paling banyak kegiatannya adalah belajar tentang tartilul Quran, karena memang program kita adalah tentang belajar Al-Quran. Oke. Itu ya. Dan ada lagi tafsir oleh Ustadz Amir. Oke. Ya, itu cuma untuk selingan saja, sedikit-sedikit seperti itu. Oke. Jadi itu ada qiyamul, jadi isi selama 1 minggu itu nanti ada qiyamul lail, ya kan? Qiyamul lail, sholat duha, terus kajian tafsir sama pendalaman Al-Quran metode Anabil. Nah itu teman-teman dalam selama satu minggu full. Bagaimana untuk penginapannya, bagaimana untuk makannya, sahurnya, takjilnya dan lain-lain, semuanya sudah include semuanya. Sudah include dengan biaya nanti ada di sini dengan sangat murah meriah, biaya cuma 1.275.000 rupiah 1 minggu full belajar pada Ramadan Al-Quran. Luar biasa. Itu bagi saya ini adalah sebuah kesempatan sih, sebuah kesempatan untuk teman-teman yang mau belajar, apalagi yang sudah berumur. Katanya kan sudah berumur sulit mengucapkan makharijul huruf. Oh tidak. Kami punya triknya, kami punya metodenya, ya terusnya. Jadi gini, tadi yang pertama ada qiyamul lail ya. Jadi qiyamul lail itu dalam 1 minggu itu full ya. Full setiap hari kita laksanakan. Dan permintaan teman-teman yang mengikuti, teman-teman RK yang mengikuti ini diminta habis qiyamul lail itu ada latihan RK bersama. Oke, nanti ada latihan RK bersama setelah qiyamul lailnya. Keren, tambah keren ya nanti. Ada satu lagi yang juga sangat keren, luar biasa. Kita juga nanti akan belajar sholat tumakninah. Oh iya, itu luar biasa. Ada nanti sholat tumakninahnya. Nah ini bayangkan sholat tumakninah itu, wah itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena ternyata sholat itu adalah kebutuhan manusia hidup di dunia, kan gitu kan. Jadi kalau kita sholat tumakninah, kita berhasil tumakninah, di situ kita akan mendapatkan kekhusyukan. Setelah kita khusyuk itu hasil ke dunianya pasti ada, hasil dampak ke kesehatannya pasti ada. Nah itu seperti itu. Wah saya lupa tadi ya. Lupa. Jadi ada sholat tumakninahnya. Berarti pelatihan toh berarti. Jadi nanti ada pelatihan sholat tumakninah plus prakteknya selama 1 minggu akan kita dampingi sudah benar atau belum sholat tumakninahnya gitu ya. Wis keren sekali ini. Oke. Dan ada kajian tafsirnya. Nah nanti kajian tafsirnya akan dibimbing oleh Ustadz Amiruddin ini. Oke, boleh dikasih penjelasannya atau kisi-kisinya tafsir seperti apa dan bagaimana kan yang diperoleh dari Habibina Profesor Quraisyhar. Ya baik, kajian tafsirnya 2 kali selama program, insyaallah. Kita akan membahas tentang beberapa ayat tentang hukum-hukum. Kemudian kita belajar bareng-bareng, mengupas sedikit banyak tentang ayat-ayat tersebut. Oke, ayat-ayatnya dipilih ya nanti. Pilih nanti ya yang bermanfaat untuk yang sering dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari ya. Katakanlah ku anfusikum wa alaikum nar wa quduhan nas wal hijar dan kafirin, katakanlah seperti itu. Kenapa kok bahan bakarnya kok manusia? Kenapa kok nggak batu bara atau pertamax atau pertalite kan gitu kan? Kenapa kok manusia? Itu nanti dikupas ya. Insyaallah kita belajar bareng-bareng tentang itu. Luar biasa sekali. Dan yang terakhir yaitu pendalaman Al-Quran dengan metode Anabil. Ini yang paling di luar sana orang tidak tidak menghiraukan bahwa semua ilmu itu harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Padahal sudah dijelaskan di Al-Quran itu di surat Al-Muzammil ya. Auzid alaihi wa ratilil Qur'ana tartilan, sudah jelas ya tadi ya. Bahwa bacalah Al-Quran dengan
tartil. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Solikin bahwa dalam mengaji itu harus tartil. Kenapa sih harus tartil? Karena ketika tartil di situ menghasilkan frekuensi. Nah, frekuensi inilah nanti yang akan mempengaruhi gelombang otak kita. Ketika teman-teman gelombangnya beta, nah disitulah nanti ketika bacaannya tartil ya dalam sholatnya, di situ otomatis akan alfa, akan keren. Tetapi ada satu yang tidak dipahami oleh teman bahwa ketika kaidah lughahnya salah, otomatis kaidah ma'nawiyahnya pun salah. Nah ini bahwa bukti tentang alam bawah sadar di dalam otak kita, alam bawah sadar kita itu menerima semua informasi apapun. Nah ketika bacaannya salah, otomatis maknanya salah, diterima oleh alam bawah sadar juga salah, dan otomatis jadi kehidupan sehari-hari kan seperti itu. Iya. Gitu kan. Jadi kemarin ada cerita sedikit ini, saya ditanya gitu, Ustadz, saya itu setiap hari wiridan gitu ya, auradan. Tapi ternyata kenapa setelah wiridan kok malah kemerungsung? Iya, butek gitu pikirannya. Saya tanya wiridannya apa Bu? Wiridannya ya syakur. Oh ya syakur seperti itu Bu. Iya. Terus jenengan melafadzkannya bagaimana? Ya syakur. Lah ternyata salah ya, shinnya di sin. Nah seharusnya ya syakur dibaca ya syakur. Nah itu ternyata seperti itu. Nah ini kan sebuah pengetahuan ketika teman-teman, nah ini sudah membudaya sudah membudaya bahwa ketika zikir itu bukan mementingkan kualitasnya, betul, tapi kuantitas. Harusnya kan kualitas. Nah, kenapa zikir itu bisa berdampak ketika dia diucapkan dengan kualitas makhornya yang benar, sifat huruf yang benar dan diterima oleh alam bawah sadar dan itu wujud. Kan seperti itu. Itu kan prosesnya kalau di ilmu organ tubuh manusia, di ilmu hipnoterapi dan lain-lain, di ilmu semesta kan gitu. Tapi kalau teman-teman dalam berzikir, dalam bersolat itu ucapannya makhrajnya salah, terus sifatul hurufnya salah, tajwidul Qur'annya salah, gharib al-muskilatnya juga salah, mafatihur sualnya juga salah, al-waqf wal ibtidanya juga salah, ya itulah amburadul dalam hidupnya. Ya kan? Kan seperti itu. Kan harusnya katakanlah kalau wiridan misalkan banyak yang wiridan ya latif itu kan pakai kata po ya, ya-nya panjang. Ya latif itu yang benar. Tapi karena teman-teman tidak diajari budaya yang benar, mengejar kuantitas, jadinya ya latif, bukan malah mendapatkan energi baik, malah energi salah. Karena apa? Yang diterima oleh alam bawah sadar adalah makna salah. Akhirnya disitulah akhirnya jadinya bahasanya Ustadz Solihin tadi budak kan gitu kan. Kalau menurut Ustadz Amir gimana pengetahuan tentang Al-Quran tadi yang kita ditafsir itu gimana ditafsir? Kalau secara hukum ya fikih terutama itu salah satu rukun sholat itu kan juga Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu harus benar. Ketika membacanya makhrajnya misalkan salah atau panjang pendeknya juga salah, itu juga mempengaruhi sahnya sholat. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau misalkan Fatihahnya salah, panjang dibaca pendek gitu, itu bisa mempengaruhi sahnya sholat. Baru tahu kali ini loh saya. Beneran teman-teman, saya baru kali tahu ini kalau bacaan wajibnya Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Ketika kaidah tajwidul Qurannya itu salah, ketika panjang dibaca pendek atau bagaimana, itu juga mempengaruhi sahnya sebuah sholat. Syarat sahnya sholat baru tahu, sumpah. Baru tahu kali ini saya. Apalagi saya sering diimami orang yang bacaannya gini, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada yang kan gitu. Itu berarti juga aduh ini yang membuat otak saya agak mulai berpikir lagi gitu ya. Itu memang ada penjelasannya tadi ya. Memang ada, karena rukunnya seperti Allahu Akbar misalkan ketika takbir itu. Takbir kan juga salah satu rukun sholat kan, takbiratul ihram yang awal itu. Ketika juga yang awal salah satu rukun ya. Ya. Misalkan bacanya Allahu Akbar, nah ini kan juga salah.
Berarti panjang pendeknya juga harus benar. gitu. Oke, makanya hidupnya orang-orang di luar sana rawat-rawat ya kan. Utangnya akeh-akeh kan gitu kan. Ternyata syarat-syaratnya rukunnya sholat itu tidak terpenuhi. Oke. Mungkin ada lagi yang membuat saya tidak tahu. Mungkin teman-teman juga baru tahu. Supaya hati-hati dalam sholat, enggak centak-centuk kan gitu kan. Ya, untuk lebih lengkapnya ya bisa ikut program kita. Oke, lebih lengkapnya nanti bisa ikut program kita. Jadi Yayasan Nurul Nabil Center mengeluarkan program yaitu Al-Quran Ramadan Camp angkatan pertama. Berapa sih angkatan kuotanya angkatan pertama itu? 20 untuk pertama ini kita ambil 20 orang. 20 orang kita akan belajar banyak Al-Quran. Kenapa kok nggak belajar kitab-kitab yang lain? Biasanya kalau puasa kan yang dibahas Qurratul Uyun kan gitu ya, Qurratul Ayun kan gitu kan, Fathul Izar, kitab-kitab pernikahan kan. Kita malah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini termasuk gini ya, sholat salah satu rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Dan ada wajibnya juga. Iya. Nah itu kan tidak ada dalam sholat membaca kitab kuning kan nggak ada. Nah itu maka begitu pentingnya Al-Quran ini maka kita adakan program ini. Oke. Seperti itu. Oke. Karena luar biasa tadi salah baca Al-Fatihah saja efeknya ke sholat, hasilnya setelah sholat kan juga berbeda nanti. Ya betul. Iya sih, kalau bacaannya pendek dipanjangkan, ya itu maknanya juga berubah. Maknanya berubah. Jadi komunikasi kita kepada Tuhan pun juga salah berarti. Harusnya kita komunikasi kepada logikanya kita datang ke warung, ya kan komunikasi dengan penjual warungnya, Bu makan kan gitu kan, makan apa? Pokoknya sing pedes ya. Karena nggak jelas pedesnya itu berapa levelnya, akhirnya diberikan pedes, kan akhirnya juga berefeknya ke perut, ke mulut, ke wedangan dan lain-lain. Oh iya seperti itu. Ya seperti di bahasa Indonesia kan juga ada kata penjahit itu ya. Kalau coba penjahit i-nya diganti a. Jadi penjahat, maknanya juga sangat jauh kan? Sangat jauh. Samanya dengan Al-Quran juga seperti itu. Jadi bacanya juga harus benar, tartil, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Betul. Jadi ini kesempatan teman-teman, jangan memandang umur teman-teman, Pak umurku sudah tua, itu nggak ada alasan ya. Umur, justru pengalaman saya ketika masih jadi ustadz dulu ya sekarang ustadz ya tetap ya. Maksudnya ketika jadi bernaung di beberapa metode itu, saya banyak justru yang saya ajari itu adalah orang tua-tua malah pintar. Justru orang Indonesia itu adalah menurut saya mengucapkan lafaz sifatul huruf, makhrajul huruf itu malah paling bagus. Paling bagus itu adalah orang Indonesia, terutama orang Jawa. Itu yang selama pengalaman saya loh ya, itu seperti itu. Oke, teman-teman nanti silahkan sudah dibuka ya pendaftarannya. Karena sudah ada yang daftar ya. Jadi nanti ini teman-teman pelaksanaannya nanti Mas Ucup ya dikasih tulisannya. Pelaksanaannya tanggal 26 Maret sampai tanggal 1 April. Tempatnya tempatnya yang belum. Tempatnya di mana? Di Kampung Inggris. Berarti nanti bisa jalan-jalan juga ya? Iya, sama. Naik Sepur Kelinci mungkin ya. Ada wisatanya juga nanti. Oke. Terus persyaratannya? Laki-laki perempuan? Ya minimal usianya 10 tahun. Minimal usia 10 tahun. Jika nanti banyak anak-anaknya disendirikan ya. Dan orang tuanya disendirikan. Kan gitu kan. Nah, kalau anak-anak akan diberikan tafsir-tafsir tentang bagaimana menjadi anak yang solehah ya kan. Ada di surat itu yang bilang itu loh, yang nggak boleh itu loh. Wala taqul lahuma uffil lahuma. Mungkin nanti dikasih pelajaran itu ya. Untuk yang tua-tua dikasih pelajaran kaya ya. Oke, jadi itu nanti teman-teman dengan biaya yang sangat-sangat murah sekali, yaitu 1.275.000 rupiah dalam 1 minggu. Sangat luar biasa, ini bentuk sedekah ya. Dan nanti silakan daftar ada nomornya di sini. Oke. Fasilitasnya apa saja kan? Fasilitasnya banyak sekali, asrama yang nyaman. Nah ini bagi teman-teman jangan khawatir, tempatnya tidak seperti yang mungkin Anda pikirkan kalau mondok kilatan tempatnya kumuh ya. Nanti gatal-gatal gimana? Bukan, ini
gudikan kayak aku bisa pas mondok dulu ya. Ya, semua Enggak, muda ya? seperti itu. Beda, ini sangat berbeda jauh. Kemarin kita lihat lokasi tempatnya, kita juga kaget, kayak hotel. Kayak hotel. Ya? Hotel bintang 4. Bintang 7 atau bintang 9. Dengan fasilitas sangat bagus. Oke. Kemudian dapat buku Anabil. Buku Nabil jilid 1 Jilid sampai 1, jilid 5, iya. jilid 6 Gorib. Betul. Oke, terus Dan yang ini menu takjil, buka puasa dan sahur komplit. komplit. Jadi tidak usah mikir bagaimana nanti cari makan bagaimana. Istilah ta'ala Ya. mondok boleh ngelmu gak usah mikir pangan. Ya, fokus Ya. belajar saja Ya, sebenarnya. gak usah mikir makanan teman-teman. Semua sudah disediakan oleh yayasan ya. Ya. Oke. Nanti dapat ID card juga, sertifikat, laundry, nggak perlu cuci, Gak perlu cuci juga. tidak Dapat perlu. laundry juga. Ada laundrynya Kurang juga. pena-pena, ya kan? Ini santri modern ini ya. Nah, ya kurang pena kan gitu kan. Ada kan ayatnya, ya kan? Apa itu? Surat Alala. Oh, bukan. Itu loh. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Segera buruan teman-teman daftar ya. Oke. Terus apa lagi Tat? Sudah. Ada ATK dan handbag. ATK dan Tas, tote bag-nya. Tas ya. Oh seperti itu ya. Oke, ini kesempatan yang sangat luar biasa teman-teman. Manfaatkan Ramadan pada hari ini untuk benar-benar mendapatkan ilmu Al-Quran yang benar. Ketika Al-Quran ini benar-benar menjadi sebuah pondasi dalam kehidupan kita dan menjadi pondasi dalam sholat-sholat kita, itu pasti berdampak, berefek pada kelangsungan finansial, kesehatan, dan sosial kita. Pasti itu, ya kan Pak? Iya, karena ada dalilnya, khairukum man ta'allamal Qur'an Wa'allam. wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Oke, mungkin ada tambahan dari Ustadz Solikin atau Ustadz Amiruddin? Tidak ada. Ada tambahan kan? Tidak ada kayaknya. Cukup. Tidak ada. Ya. Dan ingat teman-teman, saya ingatkan di program ini nanti ada latihan RK bersama. Satu, yang kedua ada pelatihan sholat tumaninah, wis. Ini yang dicari-cari orang ini. Oke, itu ya teman-teman. Kita upload bukan di channelnya Anabil, tapi kita upload di channelnya RK karena banyak teman-teman RK yang menginginkan ini. Nah, seperti itu. Ada lagi? Ini buruan saja daftarnya karena sudah banyak yang daftar, kan cuma 20 kita batasi saja. Oh, kita itu ada. Tapi kalau ternyata yang daftar itu ada 100 gitu gimana? Berarti ada angkatan-angkatan. Iya, dan nanti ada step berikutnya. Nah, ini kan Angkatan sangat berikutnya. murah nih, Tan. Iya. Ya, sangat murah nih. Pengalaman yang sudah ada yang daftar, Iya. uangnya lebih, ya kan? Itu boleh nggak? Maksudnya dia sekalian sedekah kan gitu kan? Oh, boleh ya. sangat Misalkan boleh. biaya cuma 275. dia bayar 50 juta. Oh, boleh. Boleh ya? Boleh. Kan teman-teman di luar sana kayaknya Iya. semua kan gitu kan niat sedekah. Kan momennya juga pas Ramadan. Pas Jadi Ramadan. pahala dilipat gandakan. Oke, dan uangnya juga nanti sisa mata kan mungkin ada yang lebih, ya kan? Buat apa? Buat nanti bukan memikirkan untuk menggaji guru-guru Al-Quran yang memakai metode Anabil sesuai dengan program kita. Jadi TPG yang memakai program kita di TPG-nya pakai metode Anabil, gurunya yang sertifikasi yang dapat dia akan 1 bulan sekali akan mendapatkan gaji. Wis, keren sekali. Mungkin itu ya. Iya. Udah lama ya. Ya, oke. Itu teman-teman pemberitahuan pada hari ini. Silakan teman-teman berbondong-bondong daftar untuk mengikuti Al-Quran Camp ini atau Pondok Ramadan ini. Jadi kesempatan tidak terulang 2 kali. Jadi mohon manfaatkan sebaik-baiknya. Teman-teman, saya akhiri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Terima kasih Ustadz Amir dan Ustadz Solikin sudah mampir di YouTube kita untuk memberitahukan program ini kepada teman-teman. Pasti teman-teman berbondong-bondong untuk daftar ya. Itu, dan dari saya mohon dimaafkan, dimaklumi. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.